Di soal ini kita diminta untuk menentukan berapa pH larutan yang dibuat dengan mencampurkan NaOH dan CH3COOH. NaOH ini basa kuat ya, sedangkan CH3COOH itu adalah asam lemah. Karena yang dicampur itu adalah asam dan basa, maka kita harus bikin reaksinya. Pertama kita hitung dulu berapa mol masing-masing zatnya. Untuk NaOH, karena yang diketahui itu adalah molaritas dan volumenya, maka jumlah molnya sama dengan M dikali V. Molaritasnya itu 0,1 dan volumenya 200 ml. Jadinya 20 milimol. Selanjutnya mol dari CH3COOH. M kali V. Molaritasnya itu 0,1 dikali volumenya 300 ml. Jadinya 30 milimol. Sekarang kita buat reaksinya. NaOH bereaksi dengan CH3COOH akan menghasilkan, kita cek ionnya ya. Na dalam NaOH itu ionnya Na+, sedangkan CH3COOH itu mengandung ion CH3COO-. Ingat, ketika ion AX+ bereaksi dengan ion By-, maka senyawa yang terbentuk adalah AyBX. Muatannya disilang dan harus perbandingan sederhana nantinya. Karena muatan ion-ion ini sama-sama satu, maka langsung aja bisa kita tulis NaCH3COO. Dan hasilnya adalah air, karena ini reaksi asam basa ya. Ini kita setarakan, semuanya memiliki koefisien 1. Ini mula-mula yang bereaksi dan yang bersisa. NaOH mula-mulanya 20 milimol. Sedangkan CH3COOH-nya 30 milimol. Karena jumlah mol semua reaktan diketahui, maka kita tentukan reaktan mana yang habis atau reaktan pembatasnya. Kita bandingkan jumlah mol masing-masing dengan koefisien mereka. Untuk NaOH, jumlah molnya 20 milimol, koefisiennya 1, jadinya 20 milimol. Sedangkan untuk CH3COOH, jumlah molnya itu 30 milimol dan koefisiennya 1. Perbandingan yang paling kecil itulah yang habis. Di sini yang paling kecil adalah NaOH. Sehingga reaktan pembatasnya adalah NaOH. Karena NaOH adalah reaktan pembatasnya, maka semuanya ini akan habis bereaksi. Dan untuk menentukan berapa zat lain yang bereaksi atau dihasilkan, kita harus gunakan reaktan pembatas sebagai patokannya. Karena semua koefisiennya sama-sama 1, berarti CH3COOH yang bereaksi juga 20 milimol. NaCH3COO yang dihasilkan sebanyak 20 milimol juga. Begitu juga air, 20 milimol. Sekarang kita tentukan yang bersisa di akhir reaksi. Untuk NaOH 20 dikurang 20, jadinya 0. CH3COOH 30 dikurang 20, jadinya 10 milimol. Untuk NaCH3COO awalnya 0 ditambah 20 jadinya 20 milimol. Begitu juga dengan air, 20 milimol. Karena di akhir reaksi bersisa asam lemah dan garamnya, maka pH larutan kita hitung menggunakan konsep penyangga asam. Karena ini larutan penyangga asam, kita tentukan konsentrasi ion H+-nya. Sama dengan Ka dikali mol dari asam lemah dibagi dengan mol
basa konjugasinya. Karena asam lemahnya CH3COOH, maka basa konjugasinya kita kurang 1 ion H+, jadinya CH3COO-. Maka ini bisa kita ganti menjadi Ka dikali mol CH3COOH dibagi mol dari CH3COO-. Ini menjadi 2 kali 10 pangkat min 5 dikali mol asam lemahnya, berarti yang ini ya, 10 milimol dibagi mol basa konjugasinya. Kita uraikan garamnya. Garamnya adalah NaCH3COO, nanti akan terurai menjadi ion Na+ dan CH3COO-. Ini koefisiennya udah setara ya, sama-sama 1. Garamnya ada sebanyak 20 milimol. Sehingga semua ionnya juga 20 milimol karena koefisiennya sama-sama 1 ya. Sehingga kita ketemu jumlah mol dari CH3COO-nya yaitu 20 milimol. Maka kalau kita selesaikan ini jadinya 10 pangkat min 5. Sekarang kita bisa hitung pH-nya. pH itu adalah min log konsentrasi ion H+, di mana konsentrasi ion H+-nya 10 pangkat min 5, pH-nya 5.